Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah menginjakkan pada hari Minggu, dan pada hari ini kita akan beribadah bersama. Kita patut syukuri itu karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkumpul, beribadah bersama-sama, walaupun kita beribadah secara virtual. Namun kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat kita beribadah. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk bersatu teduh dan sambil kita menyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Mari kita bawakan lagu ini dengan sikap doa dan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita ingin mengatakan bahwa kita ingin kehadiran Tuhan di hati kita. Kita rindu akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada saat kita ibadah tuh. Kita katakan jalanmu tak terselang. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kita katakan jalan-Mu tak terselangi Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
Saudara, mari kita datang berdoa, bersyukur. Kami memuji Engkau ya Allah, sebab pagi hari ini lagi saat kami boleh terhimpun bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau. Engkau hadir di tengah kami. Karena itu kami mau mempertaruhkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan kuasa dan tuntunan-Mu. Bapa, pimpin sertai setiap kami, dan biarlah kami benar-benar dapat memuji menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena itu kami mentabiskan seluruh ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai, memberkati seluruh pelayanan ibadah pagi ini. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena pada saat ini kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Walaupun akhir-akhir ini kalau saudara semua bisa melihat di baik di internet, media sosial, TV, semua memberitakan tentang kasus COVID, terutama COVID di India yang sangat merajalela dan memakan banyak korban jiwa. Dan khususnya ada yang saya baca, ada 10 kasus dari India masuk ke Indonesia, dan itu seperti menambah ketakutan kepada sebagian orang. Dan namun jemaat semuanya, saya percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Dan kita juga patut bersyukur atas kebaikan Tuhan itu, karena pada saat ini saya yakin teman-teman semua, jemaat, saudara masih bisa melangsungkan ibadah hari Minggu ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan jaya, dan tidak kekurangan satu apapun. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu kita akan menaikkan sebuah lagu pujian syukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan lagu Bersyukurlah. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini, dan sambil bertepuk tangan kita akan menyanyikan lagu ini dengan semangat muliakan nama Tuhan. Na 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 na. Kita katakan haleluya, ku memujimu Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarnya bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Kita katakan tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwa
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kita akan nyanyikan lagi sebuah lagu yang mengatakan bersyukurlah. Kita akan nyanyikan datanglah ke hadirat-Nya. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan lagu ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita katakan bersyukurlah sambil bertepuk tangan. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Nah, pada hari ini kita akan memperingati Hari Ibu. Nah, setiap dari kita pasti pernah memiliki ibu, atau saat ini juga mungkin kita sedang bersama dengan ibu kita, atau mungkin ada yang berada jauh dengan ibunya. Namun jemaat semua, kita pernah merasakan yang namanya kasih seorang ibu. Kasih seorang ibu itu kalau orang bilang kasih yang tiada batasnya, biasa orang bilang gitu. Seorang ibu itu menaruh kasih kepada anak-anaknya lebih daripada siapapun, karena mereka lah yang mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Pada hari ini tema kita adalah Hari Ibu, dan saya mau kita semua untuk mengatakan kepada ibu kita, selamat Hari Ibu. Kita menyayangi mereka. Katakan, aku cinta padamu, Mama. Karena kita bersyukur atas kehadirannya di dunia ini, kehadirannya di kehidupan kita, yang menjadi model kasih juga di rumah kita selain dari ayah. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita menyanyikan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Kita mengatakan, satu hal yang ku rindu, Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Kita katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Satu
hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita ulang lagi lagu ini dari awal. Kita katakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita katakan lebih dalam lagi Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kepada pembicara, Pendeta Linda Goliat, saya persilakan. Saat ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ada firman yang di dalamnya Engkau memberitahu apa yang menjadi isi hatimu, keinginanmu, bagaimana Engkau mengatur hidup kami, termasuk bagaimana keinginanmu sebagai seorang istri dan seorang ibu, seorang wanita. Dan kami yakin itu adalah untuk kebahagiaan kami, untuk sukacita kami, untuk kegembiraan kami. Bantu kami semua untuk bisa memahami dan dengan rendah hati, taat, mau melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Pagi ini saya ajak kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Amsal pasal 31. Bagian perenungan kita yaitu ayat 10 sampai 31, tetapi saya akan ajak kita membaca beberapa ayat di dalam bagian ini. Amsal 31 ayat 10, 11, dan 30 di bawah tema puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya berikan waktu sejenak bagi kita untuk kita mengucapkan selamat kepada para ibu. Karena ini adalah hari ibu. Mari kita kasih ucapan selamat
Kita apresiasi mereka, berikan apresiasi, rasa bangga kita kepada mereka yang sudah mau mengambil tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan kita yakin ini adalah sebuah anugerah karya Tuhan bagi kita ya para wanita. Di hari Minggu ini saja kita merenungkan kembali apa kata Tuhan tentang seorang istri, seorang ibu. Dan biarlah ini akan memberikan terus semangat bagi kita, ibu-ibu, di dalam perjalanan hidup kita. Jatuh bangun, tetapi akan mendorong kita semua ya. Mendorong kita semua untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi juga akan memberikan semangat bagi bapak-bapak, anak-anak, supaya mengerti dengan ibu kita, memberi penghargaan kepada istri dan ibu-ibu kita, tapi juga memberikan mereka semangat dan dorongan. Karena tidak ada yang sempurna. Dan saya yakin semua ingin mencapai seperti yang Tuhan inginkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, setiap orang punya gambaran. Bagaimana ibu yang ideal, istri yang ideal, atau istri yang berhasil. Ada yang berkata bahwa istri yang berhasil ideal adalah dia sukses dalam karir, berhasil dalam karir. Tapi ada juga yang berkata dia bisa berhasil mengurus rumah, berhasil dalam karir. Tapi ada juga yang berkata bahwa istri yang ideal, yang berhasil itu adalah ketika dia memang mengabdikan hidupnya sepenuhnya bagi keluarganya. Atau mungkin banyak ada lagi pikiran-pikiran lain. Saya mengambil beberapa hal ini mewakili pikiran kebanyakan orang. Sehingga tidak jarang ada orang yang kurang mengapresiasi, memberi penghargaan, penghormatan pada istri atau ibu yang tidak sesuai dengan pikirannya sendiri. Tidak sesuai dengan pandangan yang menurut dia. Di hari Minggu ini saya mau kita melihat kembali. Bukan apa kata orang, bukan menurut pandangan orang, tapi apa kata Tuhan tentang wanita yang ideal. Wanita yang menjadi model yang Tuhan inginkan. Ini tidak menunjuk pada wanita tertentu atau wanita yang memiliki latar belakang tertentu. Tuhan tidak berbicara seperti itu di sini. Firman Tuhan tidak berbicara seperti itu. Di sini hanya mau mengatakan bagaimana istri yang berharga. Bagaimana seorang istri menurut pandangan Tuhan, dialah seorang istri yang berharga. Yang dikatakan firman, jauh berharga dari permata atau perak berlian. Dan karena itu saat ini, biarlah seorang pria akan berkata, seberapa berharganya istri bagi saya, bagi rumah saya, bagi anak-anak saya, bagi masyarakat. Dan biarlah seorang anak-anak juga akan memuji ibunya. Dan biarlah para wanita ibu-ibu akan merenungkan bagaimana saya akan berjalan bersama Tuhan. Mewujudkan apa yang Tuhan inginkan ini. Saya mau menjadi seorang wanita yang berharga. Saya mau menjadi seorang wanita yang berharga jauh dari permata, jauh dari intan berlian. Saya mau. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam Amsal, kitab Amsal, ada sebuah gambaran yang ironis yang saya mau perlihatkan bagi saudara. Pada pasal 12 ayat 4 dikatakan situ, istri yang baik, yang cakap, mahkota bagi suami. Tapi istri yang mempermalukan suami, membusukkan tulang suami. Mengapa demikian? Karena memang ini sebuah kenyataan. Ada yang tidak bisa dipungkiri, seorang istri ternyata bisa memberi dampak pengaruh sebagai pendamping dalam keluarga, bisa memberi dampak pengaruh. Bisa pengaruh jahat, bisa pengaruh yang baik. Catatan, ada satu cerita di sejarah Israel, Ahab. Dia itu menjadi raja yang jahat. Kenapa? Karena pengaruh dari istrinya. Padahal fakta, Tuhan sudah merancangkan seorang suami itu menjadi kepala keluarga. Menjadi penyedia, menjadi tempat berlindung. Berarti dia menjadi seorang pemimpin. Harusnya Ahab menjadi pria yang penuh tanggung jawab. Menjadi seorang yang kuat. Tetapi ternyata ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hidupnya dibentuk oleh pengaruh seorang istri. Jadi bisa bayangkan
Isabel istrinya itu memberi pengaruh yang buruk. Seorang wanita yang suka bertengkar, egois, jahat seperti Isabel itu memberi pengaruh yang buruk bagi Ahab. Dan tindakan-tindakannya, pengambilan keputusannya itu juga sangat memberi tidak adil, dan semua orang-orang sebangsa itu kecewa, marah. Karena akhirnya Ahab juga memberi pengaruh bagi orang-orang sebangsanya itu untuk menyembah Baal, mau berbuat jahat di hadapan Tuhan. Melihat kenyataan ini cerita yang di tengah-tengah orang Israel ini cerita marak tentang istri. Oleh karena itu saya berpikir dari cerita-cerita atau kenyataan yang dihadapi pada waktu itu, Ibu Lemuel, Raja Lemuel itu memberikan nasihat bagi Lemuel, seorang raja. Nasihatnya itu dari dari ayat 1 sampai 30 ini 31 itu begitu jelas. Dan kita lihat Ibu Lemuel menasihati dia dari ayat 1 sampai 9 seperti ini. Saya bisa uraikan secara singkat: jauhi alkohol, jauhi amoralitas seksual, jangan sakiti orang, bela yang tidak bisa bela diri, ya, yang tidak bisa membela dirinya, bela yang tertindas, dukung yang membutuhkan, perlakukan orang yang adil. Jadi sepertinya dari ayat 1 sampai 9 ini ibunya menasihati supaya Lemuel menjadi raja yang baik, jadi seorang pria yang hebat. Dan yang menarik di ayat 10 sampai 31, tidak kalah pentingnya. Sekali lagi saya kasih catatan, tidak kalah penting, ini terpenting, yaitu temukan istri yang cakap. Ibu Lemuel memikirkan ini penting. Di samping dia menjadi seorang raja yang baik, dia perlu istri yang cakap yang mendampinginya. Seorang istri akan mendampingi keluarganya, yang akan memberikan pengaruh dampak yang luar biasa bagi dia dan anak-anak. Jemaat yang dikasih Tuhan, oleh karena itu menarik sekali dari ayat 10 sampai 31. Istri yang cakap, siapakah akan menemukannya? Ya, ia lebih berharga daripada permata. Hati suami percaya, suami tidak akan kekurangan keuntungan, dan seterusnya. Ini dari ayat 10 sampai 31 itu ini menggambarkan bagaimana secara fisik, mental, moral, dan spiritual, atau di mana karakter seorang istri, ibu yang luar biasa, semua terungkap di ayat ini. Oleh karena itu saya mau mencoba menjelaskan bagi kita semua gambaran yang Tuhan berikan di sini, wanita yang Tuhan berikan di sini melalui beberapa hal. Melalui karakter seorang istri, bagaimana pengabdian sebagai ibu, bagaimana kemurahan hatiannya, bagaimana pengaruh dia sebagai guru, bagaimana keefektifannya sebagai ibu. Saya mau ajak kita merenungkan semua ini lewat beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Dan kita percaya ini diilhamkan Allah. Ini keinginan hati Tuhan untuk para wanita sebagai ibu dan seorang istri. Banyak orang memilih wanita atau istri lewat penampilan, pendidikan, kepribadian, suka karena prestasi, gaya, daripada kebajikan, karakter, atau hal-hal spiritual lainnya. Ingat, istri yang dibentuk, karakter yang dibentuk dengan keinginan Tuhan, spiritual, firman Tuhan, ingat dia jauh lebih di atas permata. Jauh. Dan ini menarik. Mari kita simak bersama. Bagaimana karakter itu? Bagaimana kita belajar karakter sebagai seorang istri? Digambarkan dalam ayat ini. Ayat 30 dikatakan dia takut Tuhan. Ini maksudnya apa? Dalam diri itu, istri itu ada kesalehan, di mana dia memiliki semangat penghormatan yang besar kepada Tuhan. Hidup
dia jalani dengan belajar tentang Tuhan, belajar patuh, berserah taat pada Tuhan. Dia sungguh-sungguh hidup mau dalam kekudusan. Karena dia tahu betul kebahagiaan keluarganya, kesejahteraan rumahnya itu bergantung kepada Tuhan. Dia tahu betul dia bisa mati terhadap dirinya sendiri karena kebergantungannya kepada Tuhan. Dia juga seorang istri yang dapat dipercaya. Pada ayat 10 itu katakan, suami percaya padanya. Suami percaya akan integritas istrinya, akan kebijaksanaan dalam menggunakan aset, dalam mengurus kepentingan suami dan anak-anak. Suaminya rasa aman. Istrinya bisa ngatur semua. Suaminya yakin bahwa istrinya mencintainya, mencintai anaknya. Karena itu, dia tahu istrinya tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membuat dia sedih, yang akan membuat dia menderita, sakit maupun susah. Suaminya tidak akan curiga, dia tidak khawatir, dia tidak akan cemburu. Istrinya benar-benar dapat dipercaya. Sepanjang hari diabdikan diri untuk sejahtera suami. Saat baik, buruk, saat berlimpah, saat kecil, sedih, bahagia, saat sakit, saat menyenangkan, cintanya selalu dia beri untuk kesuksesan suami dan anak-anak. Dan dia tidak pernah berubah. Dia cari yang terbaik untuk suami dan anak-anak. Dia juga memiliki karakter yang murni, hatinya murni. Ayat 10 katakan wanita berbudi luhur. Dia memberikan seluruh hati. Tidak ada kemunafikan. Dia beri untuk suami. Dan dia menikmati bahwa kebahagiaan keluarga itu adalah kebahagiaannya. Ini luar biasa. Dia menikmati dan dia senang karena suaminya yakin juga kepada dia. Karakter selanjutnya juga yang digambarkan. Dia seorang yang bijaksana, ayat 26. Dia jauh, percakapannya jauh dari gosip, sia-sia, kosong. Dia sangat akrab dengan firman Tuhan. Dia tahu persis apa itu rahasia. Dia tahu persis apa itu rahasia kebahagiaan yang sejati. Yaitu kebenaran firman. Dia lebih mau mengisi hatinya, pikirannya dengan firman daripada gosip. Dia dapat membimbing putra-putri dalam menjalani kehidupan. Dia bicara, kata-katanya bijaksana, memberi nasihat dengan lembut. Karakter yang selanjutnya yang kita bisa lihat, dia kebaikannya itu sangat mengagumkan. Kenapa dia bisa memberi nasihat pada anak suami dengan lemah lembut? Karena dia menghidupi kebaikan itu. Kebaikan itu ada di dalam mulutnya. Dia terus mendorong, mengajarkan kebaikan, memberi pengaruh yang baik sebagai pendamping dalam keluarga. Karakter yang lain juga, jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, bisa kita lihat di ayat 20. Dia murah hati. Ya. Dia murah hati, dia memperhatikan orang miskin, orang yang butuhkan. Ini luar biasa. Dan karakter itu terbentuk karena poin yang lebih dahulu, dia takut Tuhan. Karakter terbentuk karena hidupnya yang takut akan Tuhan. Akhirnya dia mencari apa yang Tuhan mau bagi suami, bagi anak-anaknya. Secara spiritual, dia mau semua bertumbuh. Suaminya dia mau bertumbuh. Jadi ayah baik, sahabat yang terbaik, pekerja yang terbaik. Begitu juga dengan anak-anaknya. Sepanjang hari hidupnya dia mau mengabdikan untuk menjadi apapun supaya suami dan anak-anaknya menemukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, dia hadir menjadi pendamping yang selalu menghibur, selalu menguatkan. Hati nuraninya itu tulus, murni, kebaikan keluarga. Dan akibat dengan hidup takut Tuhan, suami dikenal di gerbang ketika dia duduk di antara para tuan negeri. Suami terkenal dengan reputasi yang baik karena istrinya. Bapak Ibu, saudara-saudara, biasanya di gerbang kota itu ada semacam teras di mana di situ duduk tua-tua
yang mendiskusikan masalah atau beberapa hal yang isu-isu yang sementara tren waktu itu, ya. Dan di situ suaminya dikenal. Suaminya dikenal oleh orang-orang karena istrinya. Dia membangun reputasi yang baik bagi suaminya dan tidak berusaha menghancurkan reputasi itu. Itu hal yang pertama, kita melihat gambaran karakter yang Tuhan inginkan dalam hidup seorang istri. Bagaimana pengabdian sebagai ibu dalam rumah tangga? Ini menarik. Ini sangat luar biasa. Di ayat 13 memberitahukan kita bahwa dia mencari wol, rami, dan linen. Ini berarti bahwa tidak ada tempat di dalam dirinya itu untuk malas atau untuk tidak aktif. Dia penuh energi di dalam mengurus rumah tangga. Apapun yang dibutuhkan rumah, dia mau mencukupinya, dia mau melakukannya. Dia berusaha mencukupi kebutuhan di waktu dingin, di waktu panas, wol untuk waktu dingin, dan rami atau linen untuk waktu panas, digunakan pada waktu panas. Dia bekerja dengan tangan yang gembira. Dia memikirkan keluarganya. Keluarga saya kebutuhannya harus dipenuhi. Walaupun kerjanya ini kasar, tapi tidak mengeluh karena cintanya yang dalam untuk suami dan anak-anak. Di ayat 14 juga menggambarkan seorang ibu yang luar biasa. Dia seperti kapal dagang. Dia membawa makanan dari jauh. Artinya apa? Dia melakukan istri itu dengan walaupun mungkin jauh dia akan cari makanannya artinya, tapi dia mau memenuhi kebutuhan juga makanan bagi keluarga. Dia dengan gembira dia mau menyediakan bagi keluarga. Dia mau rela melakukan itu karena ada rasa puas yang dalam untuk memenuhi juga sampai kebutuhan makanan keluarganya. Dan masih ada lagi catatan di ayat 15. Dia mengabdi keluarga, dia tidur, masih tidur jauh malam, dan masih malam, dia masih malam-malam, hari masih malam, dia sudah bangun, dia ngatur tugas-tugas untuk para pelayan. Dia seorang yang cermat mengatur keluarganya, dan ini luar biasa, ibu-ibu, bapak-ibu yang dikasih Tuhan. Dan ada juga gambaran yang lain di ayat 6. Dia juga seorang wira swasta. Artinya apa di sini? Dia mengembangkan juga talenta atau kemampuan yang Tuhan beri bagi dia. Dia tidak diam. Ayat 16, dia pertimbangkan sebuah ladang. Cocok, dia pertimbangkan dengan cermat. Cocok, dia beli. Dan itu menguntungkan rumah tangganya. Ini luar biasa. Dia berhasil menemukan tempat yang tepat di mana dia bisa mengembangkan dirinya, di mana dia bisa mengembangkan kemampuan yang Tuhan beri padanya tanpa mengorbankan keluarga. Saya bisa bayangkan istri seperti ini ya. Dalam pekerjaan yang sulit, di sana belum ada bola lampu, belum ada penerangan, tetapi dia mau melakukan itu. Malam sampai malam dia mau terus bekerja, berusaha. Dan itu hal yang luar biasa. Itu dia memiliki apa? Semangat yang didasari oleh cinta yang dalam. Tetapi menurut saya juga itu dia lakukan karena dia mau melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ini ungkapan yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru. Semua dia lakukan seperti untuk Tuhan. Rasa capek, ya pasti dia rasa capek. Mungkin ada pengeluhan, tapi dia terus memandang pada Tuhan. Dia melakukan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bapak-bapak, coba perhatikan di ayat 22 jemaatku. Di sini juga memberi gambaran yang menarik. Ternyata dia selain memperhatikan keluarga, suami istri, dia tidak ketinggalan untuk memperhatikan
dirinya, dia juga tidak mengabaikan dirinya. Ayat 22 di situ katakan, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Dia menghargai keindahan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dia memperhatikan dirinya. Dia memberi juga baju yang terbagus bagi dia. Seorang istri juga, dia memperhatikan atau menjaga dirinya seperti yang Tuhan berikan untuk suaminya. Kecantikan yang Tuhan beri, dan dia mengekspresikannya untuk suami. Ini dia lakukan. Dia masih ada waktu untuk mendandani dirinya, menghargai. Dan ini penting juga dicatat di dalam Alkitab. Hal yang berikut, yang ketiga. Jadi yang pertama saya tadi mencoba menggambarkan bagaimana karakter seorang istri. Bagaimana dia sebagai ibu, pendamping dalam keluarga, sebagai ibu dalam keluarga. Dan bagaimana kemurahan hatinya bagi tetangga. Ayat 20. Dia bukan mencoba menimbun kekayaan untuk kesejahteraannya sendiri. Tetapi dia terus mengulurkan tangannya bagi orang miskin. Dia mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan. Dia mendatangi mereka. Dia tunjukkan belas kasihan. Ini menunjukkan seorang wanita yang tidak mementingkan diri sendiri. Luar biasa. Dan hal yang keempat yang saya mau ajak kita lihat. Dia menjadi seorang guru. Seorang guru yang bijak dengan mulut yang lemah lembut. Di ayat 26 katakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lembut ada di lidahnya. Luar biasa, secara harafiah ini hukum kebaikan atau hukum Tuhan ada di lidahnya. Apa itu kebaikan? Itu diterjemahkan dari itu bisa juga diterjemahkan kan kasih setia, belas kasihan, kasih karunia. Jadi dia membuka mulut itu bicara tentang semua itu, tentang kebaikan, tentang kasih setia. Ya, dan dia mengatakan itu dengan lemah lembut, dengan menyenangkan, dengan ramah, bukan dengan omelan. Ini yang luar biasa. Kata-kata bijak keluar dari dia. Jangan yang dikasih Tuhan dan yang paling terakhir saya mau katakan. Dari bagaimana menggambarkan seorang ibu itu dan apa berkat dari menjadi seorang ibu. Seorang ibu, keunggulan seorang ibu. Saya menggambarkan keunggulan seorang ibu di sini. Ayat 27 katakan begini. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Dia seorang yang cermat dalam mengatur rumah tangga. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Dan pada akhirnya, apa berkat yang dia peroleh? Apa berkat yang dia peroleh dari semua itu? Apa hadiah yang dia terima? Dia mendapatkan sebuah kepuasan yang sejati. Yang diberikan oleh orang-orang yang dia cintai. Jadi semua pengorbanannya itu tidak sia-sia. Apa yang dia dapatkan? Suami, anak-anak, bangkit memberkati dia dan memuji dia. Dikatakan di ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Mereka sampai puji seperti ini. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Itu bukankah sebuah penghormatan yang luar biasa? Bahwa pengorbanan seorang istri, ibu itu tidak sia-sia. Suami, anak-anak akan bangkit, menghormati dan memuji, menjunjung dia dengan tinggi. Boleh dikatakan suami bisa berkata begini, atau anak-anak, tidak mau menukarkan engkau dengan siapapun di dunia ini. Engkau melebihi dari segala yang berharga. Luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan. Luar biasa. Menjadi seorang ibu, istri, ini memang sebuah anugerah. Ini kepercayaan yang Tuhan beri buat kita, para wanita.
Dan memang tidak mudah bagi kita untuk menjalaninya. Tetapi percayalah, ada kasih karunia yang bisa menolong kita. Roh Kudus yang bisa membantu kita. Sehingga kita boleh menjadi seperti yang Allah inginkan. Dan kita boleh mengalami kepuasan yang luar biasa. Kita boleh mengalami kepuasan yang dalam. Kepuasan yang melebihi dunia berikan kepada kita sebagai seorang wanita. Kepuasan di dalam keluarga, di mana suami anak kita menyanjung, menghormati, menyanjung, menghormati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Ibu. Dan Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, luar biasa saat Engkau mengajari kami lewat bacaan ini. Gambaran yang super sempurna Tuhan. Malah gambaran ini mungkin belum terlalu sempurna seperti yang Kau inginkan. Masih banyak hal yang perlu kami belajar dari bacaan ini. Tetapi beberapa hal yang kami renungkan tadi itu membuat kami berkata, wow, harusnya kami menjadi seperti ini sebagai seorang istri maupun seorang ibu. Kami mohon Tuhan, kami tidak mampu tanpa kekuatan Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau. Tolonglah kami Tuhan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, untuk menjadi apa yang Kau inginkan. Tapi juga tolong kami sebagai seorang suami anak untuk memberikan dorongan, untuk memberikan kesempatan, ruangan bagi istri mereka untuk bertumbuh, jatuh bangun di dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan kami tetap sebagai seorang istri, seorang suami maupun anak, tetap memberikan dukungan, apresiasi, semangat, karena semua belum berakhir. Tolong kami semua Tuhan, sebagai satu keluarga, bergandengan tangan, menolong istri, mama kami, menjadi seperti yang Tuhan mau. Supaya Engkau tersenyum dengan mereka, dengan mama istri kami. Dan bantu kami juga Tuhan, sebagai seorang ibu istri, untuk bergairah, tidak putus asa, tidak menyerah, untuk maju, bangkit terus, sampai apa yang Kau mau tercipta. Berikan hati yang sukacita, berikan kerendahan hati, untuk kami mau belajar, mau mendekat terus padamu. Hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan mau memberkati kami lewat firman. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Linda Goliat yang telah memberitakan firman. Kiranya kita semua terberkati, baik secara jasmani dan rohani, kita bertumbuh dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saudara semua bisa memberikan lewat rekening bank yang tertera pada layar saudara semua, atau bisa dibawa ke pastori di Jalan Danau Pelangi. Untuk mengiringi lagu persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Betapa Ku Bersyukur. Mari kita sambil memuji muliakan nama Tuhan, kita bertepuk tangan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku
puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kita ulang lagu ini. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada sebagaimana anugerah-Mu. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami yang terbaik dari kami, Tuhan, bagi-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan di gereja ini, Tuhan, dan juga dapat digunakan sebaik mungkin, Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu di gereja ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap orang-orang yang akan mengelola uang ini, Tuhan, dan juga Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan maupun yang tidak memberikan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Baik jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali dan kita akan memasuki doa syafaat yang dipimpin oleh Pak Pendeta Jonas T. Magila. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan berdoa. Kita sehati tundukkan kepala, mari kita berdoa. Oleh kemurahan-Mu ya Allah, dan pimpinan-Mu lah kami telah bersama-sama menikmati hadirat Allah. Bersyukur untuk seluruh pengataian ibadah yang kami boleh jalani pagi ini. Berterima kasih juga Tuhan untuk semua para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Dan kami berterima kasih untuk kebenaran firman Allah yang kembali meneguhkan kami, menuntun kami, khususnya bagi kami sebagai ibu-ibu Kristen, di tengah kami menjalani peran dan tanggung jawab yang Allah karuniakan. Biarlah kami senantiasa terus memiliki semangat untuk dapat menjalani tiap peran kami. Bapa, pagi ini kami terus memohon kehadapan Tuhan, menyerahkan segenap jemaat-Mu. Karuniakan senantiasa ya Bapa kesetiaan di dalam seluruh rangkaian pelayanan ibadah yang ada, baik ibadah-ibadah komisi, demikian juga secara umum. Karuniakan komitmen kesetiaan untuk mengikuti setiap
ibadah yang ada, sehingga di tengah seluruh kehidupan akan mengalami pertumbuhan di dalam iman sehingga semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kami pun tidak lupa mau mendoakan untuk semua para pelayan-pelayan Tuhan yang telah mempersiapkan diri untuk melakukan semua tugas pelayanan yang ada. Bapa, berkati setiap mereka, karuniakan terus gairah dan semangat, dan biarlah seluruh pelayanan yang dikerjakan benar-benar menjadi persembahan yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Pagi ini kami juga tetap memohon kepada Allah, biarlah ya Tuhan, kasih setiamu tetap menaungi bangsa dan negeri kami, dan juga daerah kami Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, di dalam segala keadaan yang sangat ini sedang dialami. Biarlah kami tetap patuh dan taat kepada semua hal yang telah ditetapkan pemerintah kami. Bahkan Tuhan memohon apa yang Tuhan sudah tuntun ajar kami untuk terus hidup di dalam hormat dan takut akan Allah, itu boleh kami wujud nyatakan di dalam ketaatan kami untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah kami. Kami percaya segala situasi keadaan yang dialami akan dapat dihadapi dengan baik. Bapa, hari ini pun kami tetap memohon kepadamu, biarlah di dalam seluruh keberadaan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami tetap mau hidup dan mengandalkan Allah dalam segala hal, sehingga di dalam seluruh kehidupan keluarga kami pribadi, benar-benar kami tetap setia untuk melakukan segala yang dikenan Tuhan. Bapa, inilah seluruh permohonan dan doa kami. Kami menaikkan semuanya kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kasih saya mempersilakan kita semua berdiri. Mari bersama-sama nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Arahkanlah segenap kehidupanmu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan menyatakan kasih karunia kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih
kepada Ibu Pendeta Linda Goliot yang sudah melayani melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai, memberkati Ibu dan keluarga dalam seluruh tugas dan pelayanan. Demikian juga semua tim pelayan yang hari ini sudah melayani. Tuhan terus memimpin, memakai, mengurapi dalam seluruh tugas dan pelayanan. Dan akhirnya sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Amin.